Cinta Bernoda Darah, Jilid 2, Bagian 1. Setelah selesai mengurus pemakaman 3 jenazah itu, Kuilan Nicole membuka sampul surat yang ia temukan dalam kamar adik seperguruannya. Sampul surat yang memang ditujukan kepadanya. Ia membaca isi surat itu, menggeleng-geleng kepala, lalu memanggil Busin, Xian Eng, dan Lin Lin berkumpul. Di depan mereka, ia baca lagi surat itu dengan suara keras. Surat itu singkat saja, seperti berikut. Kuilan suci yang mulia. Surat ini kubuat lebih dulu, menjaga kalau aku tewas dalam menghadapi Giam Suilok. Kau tahu urusanku dengan dia, tak seorang pun boleh mencampuri. Dia berhak menuntut seorang di antara kami harus mati untuk membiarkan yang lain hidup di samping Bewe Hua. Sengaja kusuruh anak-anak pergi menjemput Suci. Kalau aku tewas, kiranya Bewe Hua tentu akan membunuh diri seperti yang berkali-kali ia nyatakan dalam hubungan kami dengan orang si Giam itu. Kalau terjadi kami berdua tewas, harap Suci atur anak-anak. Peti hitam itu selain berisi harta pusaka yang sengaja kusimpan, juga terdapat sebuah gelang emas dengan huruf Busong. Kau tahu, itu adalah gelang emas milik Busong. Harta pusaka itu diberikan kepada 4 orang anak, bagi rata, jangan bedakan sedikit juga antara Busong dan Lin Lin serta yang 2 orang. Akan tetapi suruh 3 orang anak itu pergi mencari Busong sampai dapat. Aku tidak tahu di mana ia berada. Pengetahuanku tentang dia sama dengan pengetahuanmu, Suci, maka kau ceritakan kepada mereka. Kalau aku tewas di tangan Giam Suilok, pesan semua anak-anak jangan mencari dan membalas dendam kepadanya. Sudah terlalu banyak orang si Giam itu menderita karena aku. Hormat Sutemu, Kam Siek. Sambil terisak-isak mendengarkan bunyi surat pesan terakhir dari ayah mereka itu, 3 orang anak ini pun terheran-heran dan banyak hal yang mereka tidak mengerti. Kalian tentu tidak tahu siapa itu Busong. Baiklah, Pini ceritakan secara singkat. Dahulu, sebelum ayahmu menikah dengan ibumu setelah menang berebutan dengan Giam Suilok, ayahmu adalah seorang duda yang mempunyai seorang anak laki-laki tunggal diberi nama Busong, Kam Busong. Pada waktu itu, Busong sudah berusia 9 tahun kurang lebih. Ayahmu menjadi duda bukan karena kematian istrinya, melainkan karena perceraian. Ibu Busong seorang ahli silat yang kepandaiannya jauh melebihi ayahmu. Sayangnya, hal ini terpaksa kuberitahukan, dia itu dahulunya adalah seorang gadis dari golongan hitam. Wataknya keras, dan mungkin karena inilah ia berpisah dari ayahmu yang lalu menikah lagi dengan ibumu. Dan kemana perginya? Kakak Busong itu, Suko. Bukankah dia itu terhitung kakakku, karena dia pun putra ayah? Tanya Busin, berdebar hatinya mendengar bahwa dia bukanlah anak sulung, melainkan yang kedua dan di sana masih ada kakaknya yang hampir 10 tahun lebih tua daripadanya. Itulah yang selalu mengganggu hati mendiang ayahmu. Ketika mendengar bahwa ayahmu akan menikah dengan ibumu, Busong, anak yang keras hati seperti ibunya itu diam-diam minggat pada malam hari dan sampai saat ini tidak diketahui di mana tempat tinggalnya. Hening sejenak, 3 orang anak itu merasa terharu. Apakah ayah tidak mencarinya, Suko? Tanya Xian Eng. Tentu saja. Malah 7 tahun kemudian ayahmu mendengar bahwa putranya itu berada di kota raja sebagai seorang pelajar yang menempuh ujian. Nama yang dipakainya tetap Busong, akan tetapi sinya si Liu, agaknya ia menggunakan si ibunya. Liu Busong, kata Lin Lin, agaknya hendak mengingat-ingat nama itu di hatinya. Entah mengapa, ia merasa tertarik dan ada perasaan simpati di hatinya terhadap Liu Busong. Mungkin hal ini karena ia teringat akan nasibnya sendiri sebagai seorang anak pungut yang sudah tidak beribu bapak lagi. Akan tetapi ketika ayahmu mencarinya ke sana, Busong sudah menghilang lagi dan sampai sekarang ayahmu tidak tahu di mana dia berada. Sekarang, ayah kalian menghendaki supaya kalian pergi mencarinya. Bagaimana pendirian kalian akan hal ini? Suko, Ticu merasa lebih perlu untuk pergi mencari setan dalam peti mati yang membawa suling itu. Ticu takkan mau pulang sebelum dapat membalas dendam atas kematian ayah dan ibu. Ticu juga, kata Xian Eng. Tentu saja Ticu juga, sambung Lin Lin. Akan tetapi Ticu juga akan cari sampai dapat dia itu, kakak Busong. Kuilan Nicole mengangguk-angguk. Pini tidak dapat menyalahkan kalian untuk dendam ini, apalagi kalian hanya orang-orang muda yang berdarah panas. Akan tetapi janganlah kalian terlalu sembrono dan mengira akan mudah saja mencari orang yang hanya dikenal sebagai setan dalam peti yang membawa suling. Apalagi melihat kepandaian orang itu, andai kata kalian dapat menemukannya, agaknya belum tentu kalian akan dapat menang. Oleh karena itu,
Pini perkenankan kalian pergi merantau mencari kakak kalian dan juga sekalian mencari musuh besar itu. Akan tetapi, apabila kalian sudah bisa bertemu dengan musuh besar itu, kalian tidak boleh bertindak sembrono, lebih baik kalian memberitahu kepada Pini. Kalau Pini mampu, tentu Pini akan membantu kalian. Andai kata tidak mampu, Pini masih dapat minta bantuan orang-orang pandai yang Pini kenal. Berjanjilah bahwa kalian tidak akan bertindak sembrono, baru Pini memperkenankan kalian pergi. 3 orang muda itu berjanji akan mentaati pesan ini. Sebulan kemudian, berangkatlah 3 orang kakak beradik itu dan seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka menumpang perahu mengikuti aliran sungai Han yang mengalir ke timur mendengarkan cerita tukang perahu yang gemar berceloteh. Berhari-hari 3 orang muda Sikam itu melakukan perjalanan dengan perahu, menikmati pemandangan yang amat indah di kanan kiri sungai. Tukang perahu bercerita banyak tentang keadaan kota-kota besar dan perubahan-perubahannya semenjak Wangsa Sung berdiri. Kita sudah dekat dengan kota Wuhan, tukang perahu itu berkata dan wajahnya sekarang berubah menjadi gelisah. Seperti telah saya nyatakan ketika Samui atau Anda bertiga menyewa perahu ini, saya hanya dapat mengantar sampai di Wuhan saja dan selanjutnya untuk menuju ke kota raja, Samui dapat melakukan perjalanan melalui darat. Mendengar ini, Lin Lin bertepuk tangan dan berjingkrak girang. Bagus sekali, aku sudah bosan duduk dan tidur di perahu berhari-hari. Kedua kakiku pegal-pegal karena tidak dipakai berjalan. Empe tukang perahu, masih berapa lama lagikah kita sampai di Wuhan? Tidak lama lagi, Nona, sore nanti juga sampai. Akan tetapi menyesal sekali, saya tidak akan dapat mengantar sampai ke kota, terpaksa harus berhenti di luar kota. Kenapa begitu, Lopek? Bu Xin menegur, bukankah kita sudah janji akan turun di Wuhan dan membayar sewanya kepadamu di sana? Maaf, Tuan Muda, tentu saja saya akan merasa senang sekali mengantar Samui sampai ke kota, akan tetapi saya tidak berani melakukannya. Tidak berani? Kenapa? Xian Eng ikut bicara. Karena hal itu berarti bahwa uang sewa yang akan saya terima dari Samui, takkan dapat kubawa pulang, paling banyak hanya setengahnya yang akan dapat saya miliki. Wah, jembel-jembel busuk itu benar-benar membuat hidup kami para nelayan tidak tenteram lagi, Nona. Apa maksudmu? Siapa itu jembel-jembel busuk? Harap ceritakan kepada kami, Bu Xin mendesak dengan rasa penasaran. Mereka merajalela sekarang, Tuan Muda, jembel-jembel busuk itu. Semenjak kerajaan Sung berdiri, mereka itu kini mempunyai pengaruh yang amat besar. Di mana-mana, terutama di kota-kota besar, pengemis-pengemis itu berkelompok dan bergabung. Mereka menggunakan praktek pemungutan pajak liar. Apalagi di Wuhan. Saya mendengar bahwa Wuhan merupakan pusat, maka di sana berkeliaran banyak sekali pengemis dan setiap orang harus tunduk terhadap mereka. Para nelayan harus membayar pajak kepada mereka setiap kali mendarat, baik berupa hasil penangkapan ikan maupun hasil menyewakan perahu. Tukang perahu itu kelihatan berduka dan penasaran. Mana ada aturan begitu? Lin Lin membanting kaki dengan marah. Lopek, apakah yang berwajib tidak melarang mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang? Bu Xin bertanya penasaran. Tukang perahu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak berdaya. Pengemis-pengemis itu lihai, semua pandai ilmu silat. Selain itu, mereka itu mengaku sebagai bekas-bekas pejuang yang membantu pendirian kerajaan Sung. Oleh karena itu, Tuan Muda, kalau Samui kasihan kepada saya, harap Samui sudi turun di luar kota saja, karena kalau diteruskan sampai ke Wuhan, tidak urung uang sewa itu akan mereka minta sebagian atau kalau saya sedang sial, mungkin mereka akan merampasnya semua. Merah wajah Bu Xin dan kedua adiknya. Tidak, Lopek, kita terus ke Wuhan dan kami yang tanggung bahwa jembel-jembel busuk yang jahat itu tidak akan mengganggumu. Tapi, kalau perlu pedang kami ikut bicara, Lin Lin berseru sambil meraba gagang pedangnya. Tukang perahu tidak berani membantah lagi. Dengan muka berkerut-merut penuh kekhawatiran tukang perahu melanjutkan perahunya. Benar seperti yang dikatakannya tadi, menjelang sore, perahu sudah tiba di luar tembok kota Wuhan. Di kota Wuhan inilah sungai Han memuntahkan airnya ke dalam sungai Huangho dan di tempat ini merupakan pelabuhan sungai yang ramai. Mendekati tempat ini, tukang perahu pucat mukanya dan tubuhnya gemetar ketakutan. Celaka, Tuan Muda, lihat di sana, mereka benar-benar sudah siap merampok saya, bisik tukang perahu. Bu Xin dan dua orang adiknya memandang, akan tetapi tidak ada yang aneh di pelabuhan itu. Karena hari telah sore, pelabuhan itu nampak agak sunyi. Hanya beberapa orang nelayan yang sibuk, ada yang menambal perahu, ada yang menjemur jala dan menambal layar.
4 orang pengemis duduk di atas tanah bermalas-malasan. Apakah pengemis-pengemis kurus kering itu yang ditakuti tukang perahu? Hampir saja Lin Lin terkekeh memikirkan hal ini, namun tak dapat ia menahan hatinya bertanya. Lopek, kau maksudkan 4 ekor cacing tanah itu yang akan mengganggumu? SSSTTT, Nona jangan bicara terlalu keras, tukang perahu makin pucat. Dan Tuan Muda harap suka memberikan uang sewa sekarang juga kepada saya, jangan di depan mereka itu. Tidak, Lopek, kami malah hendak melihat apa yang mereka akan lakukan terhadapmu. Jangan khawatir, kalau mereka berani merampokmu, kami akan memberi hajaran kepada mereka, kata Busin. Dengan terpaksa tukang perahu minggirkan perahunya. 4 orang pengemis itu menoleh ke arah perahu. Seorang di antara mereka yang hidungnya bengkok, menguap lalu berkata keras tanpa berdiri dari tempat duduknya di atas tanah. Hei, tukang perahu, dari manakah kau? Mengherankan sekali melihat seorang pengemis menegur secara begini dan si tukang perahu menjawab dengan sikap hormat, kami datang dari daerah Provinsi Shanxi, Dusun Laki Bun dekat Sungai Han. 4 orang pengemis itu sekarang berdiri, mengulet dan menguap. Si hidung bengkok melangkah lebar menghampiri, tanpa pedulikan Busin dan 2 orang adik perempuannya yang sudah meloncat turun dan berdiri memandang dengan mata tajam. Ho, perjalanan yang jauh sekali. Tentu biayanya banyak. Berapa kau terima? Hanya 20 tael, itu pun belum saya terima, jawab si tukang perahu ketakutan. Goblok, benar, sejauh itu hanya 20 tael? Kau ditipu, atau kau yang bohong? Setidaknya harus 50 tael. Si tukang perahu makin takut. Betul, sahabat, hanya 20 tael, akan tetapi Tuan Muda dan kedua nona ini membagi makan dengan saya dan... Lin Lin sudah tidak sabar lagi mendengarkan percakapan ini. Ia melangkah maju dan telunjuk kanannya yang runcing menuding muka pengemis itu. Hih, kau ini pengemis tukang minta-minta ataukah perampok? Ada sangkut paut apa denganmu tentang urusan kami dengan tukang perahu? Pengemis itu memandang heran, lalu terbahak. Hahaha, Loheng atau kakak, kau lihat anak ayam ini. Nona cantik, kau belum mengenal kami, ya? Kalau kau tahu siapa aku, kau akan lari terkencing-kencing. 4 orang pengemis itu tertawa mendengar ucapan terakhir ini. Jembel busuk, siapa sudi mengenal macammu? Aku hanya tahu bahwa kau seorang jembel kotor yang berhidung bengkok. Minggat dari sini kalau kau tidak ingin aku membikin hancur hidungmu yang bengkok dan menjijikkan itu. Lin Lin membentak dan melangkah maju. Busin dan Xian Eng yang sudah mengenal watak Lin Lin tidak mau mencegah, apalagi mereka memang mendongkol menyaksikan sikap para pengemis itu. Mereka siap menghadapi pertempuran dan membantu Lin Lin. Pengemis berhidung bengkok marah sekali. Dengan sikap memandang rendah, ia mendekati Lin Lin. Bocah liar, kau perlu dihajar. Lengannya yang panjang itu diulur maju dengan jari-jari tangan terbuka, agaknya hendak menangkap Lin Lin. Gadis ini tentu saja tidak sudi membiarkan pengemis itu menyentuhnya. Tubuhnya berkelebat cepat sekali, kaki kirinya melayang ke atas dan prakek, ujung sepatunya telah mencium muka pengemis itu dengan keras. Si pengemis itu terhuyung ke belakang, mengadu kesakitan sambil menutupi mukanya. Darah bercucuran keluar dari hidungnya yang kini menjadi makin miring dan bengkok ke kiri. Matanya yang kanan menjadi hitam dan tak dapat dibuka lagi. Setan cilik, kalian berani mencari perkara dengan kami orang-orang dari Pek Hokai Pang atau perkumpulan pengemis Bangau Putih? 3 orang pengemis yang lain lalu bergerak menerjang Lin Lin. Gadis ini tertawa mengejek dan menghadapi mereka tanpa gentar sedikit pun juga. Busin dan Xian Eng tentu saja tidak mau berpeluk tangan melihat Lin Lin hendak dikeroyok. Jembel-jembel jahat, jangan kurang ajar. Xian Eng berseru dan tubuhnya berkelebat menghadapi seorang pengemis. Busin tanpa mengeluarkan suara juga menerjang maju menghadapi pengemis kedua. Adapun pengemis yang memaki tadi sudah bertanding melawan Lin Lin. 3 orang muda ini tidak mau mempergunakan pedang ketika melihat bahwa lawan mereka hanyalah orang biasa saja yang mengandalkan ilmu silat pasaran dan hanya pandai main gertak saja. Lin Lin menghadapi lawannya sambil tertawa-tawa, mempermainkannya dengan kelincahan tubuhnya sehingga semua serangan lawan itu hanya mengenal angin kosong belaka. Tempat yang tadinya sunyi itu kini penuh orang karena mereka ingin menonton pertempuran itu. Kejadian yang amat mengherankan mereka, akan tetapi diam-diam mereka mengkhawatirkan keselamatan 3 orang muda itu. Hampir setahun lamanya para pengemis Pek Hokai Pang itu merajalela, tak seorang pun berani menentang mereka. Sekarang ada 3 orang muda asing yang datang-datang bertempur melawan pengemis-pengemis itu, tentu saja mereka amat tertarik dan berbondong-bondong datang menonton.
Bahkan orang-orang dalam kota Wuhan yang mendengar berita ini bergegas datang untuk menonton. Akan tetapi banyak di antara mereka terlambat karena ketika mereka datang ke pinggir sungai, pertempuran itu sudah selesai. Bu Xin yang wataknya pendiam dan tidak mau main-main, segera dapat merobohkan lawannya dengan sebuah tendangan kilat. Pengemis itu terlempar, bergulingan dan tak dapat tertahan lagi, tubuhnya menggelinding ke dalam sungai. Xian Eng juga merobohkan lawannya semenit kemudian. Pukulannya dengan tangan miring yang memasuki lambung lawan membuat pengemis lawannya itu roboh menekan-nekan perut dan meringis kesakitan, duduk berjongkok tak tentu geraknya, tapi tidak mampu bangun kembali. Stop! Lin Lin membentak dengan mengulur lengannya ke depan, menyetop pengemis yang menjadi lawannya. Pengemis itu kaget, mengira gadis itu benar-benar hanya menyetopnya saja. Ia pun berdiri dengan memasang kuda-kuda dan memandang heran. Stop dulu sebentar, ya. Lin Lin melangkah mendekati pengemis bekas lawan cicinya yang kini mendekam di atas tanah itu. Kakinya bergerak dan tubuh pengemis itu terlempar ke dalam sungai menyusul kawannya. Setelah melakukan hal ini, Lin Lin menghampiri lawannya kembali yang masih berdiri memasang kuda-kuda, lalu berkata manis, "Nah, sekarang boleh teruskan." Sikap gadis yang lincah jenaka ini memancing ledakan ketawa dari para penonton. Memang sudah terlalu lama mereka tertekan oleh para pengemis, merasa penasaran dan marah yang ditahan-tahan. Sekarang ada 3 orang muda memberi hajaran, hati mereka lega dan puas. Biarpun biasanya mereka takut terhadap para pengemis Pek Hokai Pang, sekarang menyaksikan sikap gadis remaja yang cantik jelita dan jenaka itu, mereka tak dapat menahan kegembiraan mereka. Lawan Lin Lin marah bukan main, sedangkan pengemis hidung bengkok yang menjadi orang pertama mendapatkan hajaran, siang-siang sudah meninggalkan tempat itu sambil mendekap hidungnya yang remuk. Kemarahan lawan Lin Lin membuat Lin Lin makin gembira. Ia tidak peduli betapa pengemis itu sudah mengeluarkan sebatang tongkat dan menyerang dengan tongkat di tangan. Wah, baunya yang tidak tahan. Lin Lin menggunakan tangan kiri memijat hidungnya dan kini hanya menghadapi tongkat pengemis itu dengan tangan kanan saja. Memang lincah sekali gerakan Lin Lin. Tongkat itu biarpun diputar dan dipukul-pukulkan bertubi-tubi, tak pernah dapat menyentuh ujung bajunya. Malah beberapa kali, dengan gerakan kilat, gadis ini sudah berhasil memutar ke belakang lawannya dan mengirim tendangan ke arah pantatnya sampai mengeluarkan suara berkeplok dan debu mengebul dari celana yang kotor itu. Para penonton terkekeh-kekeh geli dan ada yang memegangi perut saking menahan tawa. Lin Moi, lekas bereskan dia. Bu Xin mengerutkan kening, membentak adiknya. Sudah beres, Sinko, jawab Lin Lin. Dan tanpa pengemis itu dapat mengerti, tahu-tahu tongkatnya sudah terampas di tangan kanan gadis itu dan kini ia terpaksa terhuyung-huyung mundur dan miring ke kanan kiri karena digebuki dengan tongkatnya sendiri. Lin Lin terus menggebuk pundak, mendorong dada, dan akhirnya pengemis yang mundur-mundur itu terjengkang masuk ke dalam sungai. Karena takut dipermainkan terus oleh Lin Lin, 3 orang pengemis itu membiarkan tubuh mereka hanyut oleh air sungai dan baru berenang mendarat setelah agak jauh dari tempat itu. Adapun Bu Xin segera membayar tukang perahu yang ketakutan dan menyuruhnya cepat-cepat pergi dari situ. Tanpa diperintah 2 kali, si tukang perahu lalu mendayung perahunya sepanjang pinggir sungai melawan arus yang tidak begitu kuat. Bu Xin maklum bahwa mereka telah membuat ribut di tempat ini, maka ia segera mengajak kedua orang adiknya untuk memasuki kota Wuhan, tidak mempedulikan orang-orang yang tadinya menonton dan kini memandang kepada mereka penuh kekaguman dan kekhawatiran sambil membicarakan peristiwa tadi. Karena malam telah tiba dan mereka merasa lelah sehingga tak mungkin melanjutkan perjalanan di waktu malam, Bu Xin mengajak 2 orang adiknya bermalam pada sebuah rumah penginapan yang berada di sebelah timur pusat kota. Sebuah rumah penginapan yang sederhana, namun cukup bersih. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumah penginapan, mereka tidak pernah melihat adanya pengemis. Lega hati Bu Xin, karena ia sudah merasa khawatir kalau urusan itu berkepanjangan dan mereka akan menemui kesulitan dari kawan-kawan 4 orang pengemis tadi. Wah, cerita empe tukang perahu tadi dilebih-lebihkan, kata Lin Lin. Katanya di sini berkeliaran banyak pengemis jahat, mana buktinya? Hanya 4 ekor cacing tanah tadi yang tiada gunanya sama sekali. Lin Moi, kenapa sih kau agaknya ingin sekali melihat pengemis-pengemis lagi? Mau apa? Tegur Xian Eng setengah menggoda. Ingin memberi hajaran lagi kalau mereka benar-benar jahat, biar kapok, jawab Lin Lin. Lin Moi, jangan sembrono kau. Apakah kau kira setelah melihat 4 orang pengemis jahat tadi, kau lalu menganggap bahwa semua pengemis jahat belaka? Yang tidak jahat patut dikasihani, seperti dia itu,
bukankah patut dikasihani? Bu Xin menunjuk ke arah seorang pengemis tua yang duduk kedinginan di bawah pohon yang berada di depan rumah penginapan. Lin Lin dan Xian Eng memandang. Memang patut dikasihani pengemis tua ini. Ia duduk bersila melenggut bersandarkan tongkat bututnya, pakaiannya penuh tambalan, tubuhnya menggigil kedinginan, rambutnya riap-riapan seperti rambut orang gila. Kakek ini sudah tua sekali, kedua matanya meram dan dari pinggir matanya keluar kotoran bertumpuk. Bibirnya agak terbuka dan air liurnya bertetesan keluar. Menjijikkan, namun juga menimbulkan kasihan. Dasar Lin Lin berwatak aneh dan mudah sekali berubah. Gadis ini semenjak kecilnya memang sudah aneh. Mudah marah, mudah menangis, mudah tertawa. Kalau marah hanya sebentar, kalau menangis pun hanya sebentar, dan sebagian besar waktunya tentu diisi dengan tawa dan berjenaka. Kini melihat keadaan kakek ini, tiba-tiba saja kemarahannya terhadap para pengemis tadi lenyap. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sepotong uang perak dan melemparkannya ke pangkuan kakek itu. Akan tetapi kakek pengemis itu masih saja tidur. Bu Xin dan Xian Eng terkejut, akan tetapi karena mereka sudah tahu akan watak Lin Lin yang memang aneh, mereka tidak berkata apa-apa, hanya di dalam hati mengeluh bahwa kalau Lin Lin bersikap seroyal ini terhadap semua pengemis, sebentar saja mereka akan kehabisan bekal di jalan. Masa memberi sedekah kepada seorang pengemis sampai sepotong uang perak? Namun, karena hal itu telah terjadi, mereka tidak mencegah dan ketiganya segera memasuki rumah penginapan, minta sewa 2 buah kamar. Sebuah untuk Lin Lin dan Xian Eng, sebuah lagi untuk Bu Xin. Karena merasa lelah, 3 orang muda itu tidak pergi keluar untuk makan, melainkan menyuruh seorang pelayan rumah penginapan memesan makanan. Selagi mereka makan, terdengar ribut-ribut di luar. Ketiganya keluar dan apa yang terjadi di luar? Ternyata pengemis tua itulah yang menimbulkan keributan. Tadinya orang-orang di dalam ruangan depan rumah penginapan itu, yakni para tamu yang kebetulan duduk di ruangan depan, mendengar suara orang berteriak-teriak marah. Seorang pelayan wanita membawa lampu keluar dari ruangan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Kiranya pengemis tua itulah yang berteriak-teriak, nyamuk keparat. Nyamuk gila, kakek pengemis itu masih duduk, akan tetapi sekarang tubuhnya yang masih duduk itu terpental-pental ke atas dalam keadaan masih bersila. Debu mengebul di bawahnya ketika tubuhnya itu terbanting-banting, tangan kanannya mengusir nyamuk yang merubungnya, tangan kiri memegangi tongkat. Wanita pelayan itu kaget sekali. Siapa yang takkan menjadi kaget dan heran melihat orang duduk bersila dapat berloncatan seperti itu? Beberapa orang tamu berlari keluar dan sebentar saja banyak orang melihat kakek itu. Bu Xin dan 2 orang adiknya juga bergegas keluar, meninggalkan meja makan. Mereka bengong dan terkejut. Itulah pertunjukan ginkang yang hebat. Makin lama tubuh kakek itu meloncat makin tinggi seperti terbang, sedangkan keadaannya masih duduk bersila. Yang lebih hebat lagi, uang perak yang tadinya berada di pangkuan kakek itu sekarang berada di bawahnya, juga uang ini ikut berloncatan di bawah pantat si kakek jembal. Nyamuk keparat, kakek itu masih bersungut-sungut, tapi kata-kata sambungannya yang tadi mengerti orang lain itu mengejutkan Bu Xin dan adik-adiknya. Keparat, uang perak membatalkan niatku membunuh 3 ekor nyamuk. Setelah berkata demikian, kakek itu melirik ke arah Bu Xin dan adik-adiknya. Sekarang tampak oleh mereka bahwa kakek itu matanya buta sebelah. Kakek itu bangkit berdiri, meludah sekali, lalu berjalan pergi terbongkok-bongkok dibantu tongkatnya. Orang-orang tertawa, kakek itu gila, rupanya. Akan tetapi Bu Xin dan adik-adiknya lebih mengerti. Sama sekali bukan kakek gila, melainkan seorang sakti yang luar biasa. Apalagi ketika mereka memandang lebih jelas, kiranya uang perak yang tadi masih ditinggalkan di situ dan uang itulah yang tadi diludahi si kakek. Ketika Bu Xin membungkuk untuk melihat lebih jelas, uang itu ternyata telah melesak dan melengkung oleh ludah. Pucat wajah Bu Xin. Celaka, pikirnya. Tentu yang dimaksudkan dengan 3 ekor nyamuk tadi adalah kita bertiga. Tanpa banyak cakap lagi, ia lalu mengajak 2 orang adiknya masuk ke dalam kamar, membereskan bekal pakaian dan malam itu juga ia mengajak adik-adiknya meninggalkan kota Wuhan. Kenapa kau seperti orang ketakutan? Tanya Lin Lin. Lin Moi, karena perbuatanmu memberi sedekah tadi, nyawa kita sampai detik ini masih selamat, jawab Bu Xin sambil mengajak 2 orang adiknya berjalan cepat. Apa maksudmu, Koko? Xian Eng kaget sekali, juga Lin Lin memandang kakaknya dengan mata terbelalak. Kalian ini bocah-bocah sembrono sekali. Tidak lihatkah tadi betapa kakek pengemis itu memperlihatkan ilmu ginkang yang amat luar biasa?
Dan uang perak itu, diludahi saja menjadi bengkok dan rusak. Tidak salah lagi, dia tentu seorang di antara pimpinan perkumpulan pengemis. Lupakah kalian akan kata-katanya tadi bahwa uang perak membatalkan niatnya membunuh 3 ekor nyamuk? Tentu yang ia maksudkan 3 ekor nyamuk adalah kita bertiga. Agaknya dia tadinya bermaksud membunuh kita bertiga. Akan tetapi karena Lin Lin memberinya sepotong uang perak, ia membatalkan niatnya. Sungguh berbahaya. Lin Lin membanting kaki. Kakek keparat. Kita menaruh kasihan dan memberi sedekah. Dia malah menghina, menyebut kita nyamuk dan memandang rendah sekali. Sinko, kenapa kau tadi tidak bilang kepadaku? Sedikitnya aku dapat mencoba kepandaiannya. Sampai di mana sih tingginya, maka dia begitu sombong. Lin Moi, jangan bicara sembarangan. Dia orang sakti, bentak Bu Xin. Aku tidak takut. Lin Lin mengedikkan kepala membusungkan dada. Bu Xin hendak marah, akan tetapi segera ditekannya perasaannya. Ia tidak bisa marah kepada Lin Lin. Pertama karena memang ia amat sayang kepada adik angkatnya ini. Kedua, karena ia merasa tidak enak kalau harus marah kepada adik angkat. Khawatir kalau Lin Lin merasa dibedakan. Memang, biarpun masih muda, Bu Xin mempunyai watak yang baik sekali. Lin Moi, lain kali kau harus mentaati kata-kata Koko, jangan banyak membantah. Kau membikin Sinko menjadi bingung dan marah saja. Xian Eng menegur Lin Lin. Setelah ditegur, barulah Lin Lin insyaf. Sambil tertawa, ia menyambar tangan Bu Xin. Sinko, apakah kau marah kepadaku? Apakah aku banyak rewel? Ampunkan saja aku, ya kakak yang baik. Mau tak mau Bu Xin tertawa juga. Kau memang nakal. Memang aku nakal, tapi tidak galak seperti Enci Xian Eng. Lin Lin mengerling ke arah cicinya. Kini Xian Eng yang cemberut dan tangannya menyambar hendak mencubit lengan adiknya. Lin Lin meloncat, lari memutari tubuh Bu Xin dan menjerit-jerit, Sinko, tolong. Enci galak mau bunuh aku. Hus, gila kau, Lin Moi. Masa bunuh? Siapa yang bunuh? Memangnya kau ini seekor semut, gampang saja dibunuh. Terpaksa Xian Eng menghentikan kejarannya. Tak berdaya ia terhadap adik yang nakal ini.